Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Christian Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 23 Januari 2024. Market Bitcoin akhirnya jebol level support kisaran 40.000 yang merupakan level support kuat, teman-teman. Dan mari kita lihat ada narasi apa, kenapa pergerakan market cenderung mengalami penurunan. Sebelumnya kita akan bahas dulu dari kalender ekonomi. Teman-teman, di perdagangan kemarin nggak terlalu gimana-gimana, saya juga udah wanti-wanti, hari Senin itu biasanya sangat volatile. Kalau nggak ditendang naik, ya udah dibawa turun, teman-teman. Dan akhirnya ternyata market malah dibawa turun ya, pergerakan Bitcoin yang sebelumnya adem ayem di kisaran atas level 41 ribuan itu sekarang akhirnya terkoreksi dan turun sampai 40 ribuan ke bawah, bahkan udah ke 39.800. Jadi ini menandakan memang ada selling pressure yang terjadi pada pergerakan Bitcoin. Teman-teman, dari news di hari Selasa ini ya, itu dari kalender ekonomi nggak ada, teman-teman. Aneh banget, ini kosong. Tidak ada schedule, jadi kita nggak akan tahu gimana pergerakan dari market di perdagangan hari ini. Tapi event news baru akan ada besok. Beberapa data soal services PMI untuk Uni Eropa, kemudian data komposit PMI untuk Amerika dan juga Inggris. Itu beberapa data yang akan menjadi faktor penentu arah ekonomi ke depannya. Teman-teman, secara makroekonomi, kondisi dari global ekonomi sekarang itu lagi dalam posisi yang masih terbilang strength ya, di dalam new dynamic. Jadi bisa dibilang beberapa negara itu masih dalam posisi yang sangat strong kekuatan ekonominya. Beberapa lagi masih berjuang untuk recovery dari kondisi inflasi, dan juga beberapa negara masih terbilang perang. Jadi di masing-masing negara ini nggak sama kondisinya, teman-teman. Dan overall, kalau menurut saya pribadi melihat kondisi dari market di tahun 2020 sampai 2024 ini masih di bawah dari tahun-tahun sebelumnya. Contohnya di tahun 2020 sampai 2024 itu ekonomi sangat bagus pertumbuhannya. Kemudian sampai 2015-2019 itu perekonomian juga masih terbilang bagus. Jadi sebelum COVID itu semuanya overall good, teman-teman. Tapi setelah COVID, sekarang kita semua ya mengalami penurunan, perlambatan ekonomi. Ini kita lihat dari statistik yang kita dapat, teman-teman. Dan tentunya ini memberikan kita informasi bahwa perekonomian sekarang itu masih dalam posisi yang bisa dibilang berusaha untuk recover naik. Semoga sih tahun-tahun ke depan ya, 2025, 2026 itu inflasi bakalan sudah turun, bahkan bank sentral sudah mulai memangkas suku bunga sehingga likuidasi di market makin baik. Ya, harapannya perekonomian akan semakin bagus. Dan itu juga bisa menjadi narasi yang bagus, optimisme untuk menyambut tahun-tahun ke depan, teman-teman. Jadi itu akan berimpact sama yang namanya dunia investasi juga. Teman-teman, impact daripada penjualan Grayscale Bitcoin Trust yang kemarin itu sangat-sangat masif ya, akhirnya membawa Bitcoin mengalami tren penurunan. Jadi ini adalah sentimen utama kenapa pergerakan Bitcoin mengalami penurunan. Disebabkan karena memang ada aksi penjualan dari para investor terhadap ETF-nya Grayscale. Jadi Grayscale ini mematok fee transaksi yang sangat gede, sangat besar, 1,5% untuk fee-nya, teman-teman. Bayangin kompetitor mereka seperti Fidelity, BlackRock, dan juga hedge fund yang lain itu cuma matok sekitar 0,25% untuk fee transaksi di ETF mereka. Ya jelas itu sangat-sangat timpang tindih ya, jauh banget jaraknya, teman-teman. Itu membuat banyak investor akhirnya mengalihkan dana mereka dari Grayscale pindah ke aset investasi yang lain. Tapi ternyata selling pressure pada Grayscale ini sangat-sangat besar dan mengungguli inflow yang masuk ke hedge fund yang lain tersebut, sehingga tekanan jualnya lebih tinggi ketimbang yang masuk ke market kripto. Makanya market cenderung mengalami tren penurunan. Dan ini juga ditunjang sama FTX Estate dan juga Alameda Research yang terus melakukan penjualan khususnya untuk ETF dari Grayscale. Sebelumnya kan mereka sudah beli ya ketika zaman itu Grayscale mengeluarkan Grayscale Bitcoin Trust, teman-teman.
Dan sekarang sudah berganti menjadi ETF dan ya ini sebenarnya masih dalam tahap likuidasi aset dari FTX dan juga Alameda Research, teman-teman. Dan ini bisa dibilang menjadi narasi penyebab kenapa pergerakan Bitcoin cenderung anjlok. Ya, ada beberapa token yang sebenarnya dipegang flow by asset dari apa namanya perusahaan tersebut, teman-teman. Itu ada kayak Bitcoin, Ethereum, kemudian multi aset. Di sini mungkin bisa dibilang banyak aset ya. Solana, Binance atau BNB, Litecoin, Short Bitcoin, XRP, Cardano dan lain sebagainya. Jadi koin-koin tersebut itu mengalami tekanan jual yang lebih besar ketimbang dari token-token yang lain karena adopsi dari institusi yang memang sudah mulai melakukan distribusi barang. Kemudian dari berita yang lain, ya ini masih seputar berita yang sama. Dari berita yang lain, itu ada Hong Kong yang saat ini mengatakan bahwa mereka bisa saja untuk melisting untuk ETF Bitcoin nanti di pertengahan tahun, teman-teman. Jadi ini kabar baik dari Hong Kong ya, tapi ini masih cukup lama. Mungkin tidak akan memberikan impact dalam jangka waktu pendek, tapi semoga kalau Hong Kong sudah mulai melegalkan yang namanya mereka punya ETF Bitcoin khususnya, ini bisa meningkatkan adopsi yang lebih besar lagi untuk market Bitcoin dan kripto, teman-teman. Jadi ini sebenarnya ada angin segar ya di kala panas seperti kondisi sekarang. Kemudian teman-teman, Terra ini Terraform ya, punyanya si Do Kwon yang kemarin kena kasus Terra Luna yang bangkrut tersebut, itu sekarang sudah mengajukan kebangkrutan ya. Luna Classic, Terra dan kawan-kawan itu dalam kondisi yang sangat-sangat sulit secara pendanaan, keuangan. Project mereka menurut saya sudah tidak worth it lagi, teman-teman. Apalagi dengan punyanya rekam jejak yang kelam seperti itu, saya rasa bakalan sangat-sangat sulit untuk memulihkan kembali investor-investor lama yang sudah sangat percaya sama project dari Terra di tahun 2020 kemarin. Itu juga menyebabkan bear market terjadi pada market kripto ya, karena kasus kejatuhan dari Terra ini. Jadi ya sekarang mereka sudah mengajukan kebangkrutan dan tentunya di masa depan kita juga akan melihat adanya sentimen negatif terkait dengan likuidasi dari aset-aset Terra. Mungkin akan memberikan impact terhadap koin Lunch atau Luna Classic sama Luna, teman-teman. Jadi waspada buat teman-teman yang punya koin-koin tersebut. Saya selalu bilang, selalu percaya sama fundamental ya, jangan asal beli koin baru dia naik dikit teman-teman beli. Jangan, pelajari dulu koinnya apa, projectnya apa, masa lalunya bagaimana, siapa foundernya. Jadi banyak aspek yang teman-teman harus pelajari. Itu akhirnya mengajukan kebangkrutan dan ini narasi yang negatif. Teman-teman, ada satu token RWA yang lagi mencuri perhatian, yaitu Ondo Finance. Ya, kemarin dia sempat listing di beberapa exchange dan sekarang dia akan masuk ke Coinbase. Ya, exchange terbesar kedua di dunia, dan ini merupakan narasi yang positif. Di saat market turun saat ini, Ondo Finance kayaknya dia bergerak melawan arah kalau saya pantau tadi ya. Ondo, kita coba lagi cek chartnya seperti apa. Ondo ini sudah listing di KuCoin, di Bybit juga udah ada, dan ke depan juga masih bakalan masuk ke market yang lebih besar dari Coinbase, teman-teman. Semoga sih ke depan bisa listing di Binance dan juga exchange lain ya. Sementara sih Ondo Finance masih dalam tren yang bagus, meskipun tekanan jual kayaknya udah mulai mempengaruhi pergerakan harganya. Hari ini dia udah minus sekitar 6%, teman-teman. Jadi ya akhirnya market terpengaruh juga ya, Ondo terpengaruh juga sama market utama, arus utama dari market Bitcoin. Itu sekilas informasi dari Ondo Finance. Sekarang kita akan lihat dari berita yang lain. Teman-teman, ini lanjutan dari sidang Coinbase dan juga SEC. Banyak analis yang memperkirakan, salah satunya dari Elliot Stein yang di video kemarin kita juga sudah sempat bahas bahwa adanya optimisme terkait dengan kemenangan Coinbase melawan SEC dalam sebuah kasus yang memang menuduh Coinbase ini memperdagangkan aset-aset sekuritas yang tidak terdaftar sehingga mereka diwajibkan untuk melakukan delisting. Let's say kalau memang terbukti Coinbase melakukan kesalahan, tapi kalaupun tidak, artinya SEC yang kalah, maka ini bisa menjadi narasi yang positif untuk pergerakan market ke depan. Nah,
teman-teman, ada kasus baru yang tentunya bakalan ini kasus lama sih sebenarnya yang akan berlanjut. Ya, setelah kasus SEC melawan Coinbase, ke depannya Binance akan menjadi target berikutnya. Di mana memang ini kasus lanjutan dari apa namanya? Dari sebelumnya ya yang terjadi ini kapan ya dirilis note-nya? Oh, tanggal 5 Juni, teman-teman. 5 Juni 2023, SEC itu melampirkan surat kepada Binance Holding yang memang menuduh Binance juga melakukan perdagangan untuk unregistered exchange atau memperdagangkan sekuritas yang tidak terdaftar. Ya, jadi pada masa itu ya buat teman-teman yang mungkin baru masuk masuk ke market kripto pada bulan Juni atau pertengahan 2023 itu SEC lagi galak-galaknya dia menyerang Binance, Kraken, kemudian Coinbase, terus Gemini dan masih banyak exchange kripto yang lain dituduhnya melakukan perdagangan aset sekuritas yang tidak terdaftar dan akan satu persatu dilanjutkan sidangnya di tahun 2024. Nah, karena kita udah mau masuk ke kesimpulan terkait dengan kasus dari Coinbase ini, jadi kita udah menjelang fase akhir ya dari kasus persidangan ini. Setelah itu, SEC akan lanjut ke persidangannya Binance. Dan dikabarkan di tanggal 22 kemarin, dari Binance sendiri itu sudah ketemu sama SEC. Dan ini terjemahannya ya teman-teman. Jadi, seorang hakim federal di Washington DC pada hari Senin, tanggal 22 Januari, mendesak pengacara Binance, bursa kripto terbesar di dunia untuk membela permintaan agar ia menolak kasus penting yang diajukan oleh SEC. Binance telah meminta hakim federal Amy Beckman Jackson untuk membatalkan gugatan yang diajukan SEC dengan tuduhan Binance melanggar aturan dan melakukan penipuan. Gugatan tersebut salah satu tantangan hukum besar yang terakhir Binance di Amerika Serikat. SEC pada bulan Juni menuduh bahwa CEO dari Changpeng Zhao dan juga cabang bursa Amerika Serikat, jadi Binance itu punya cabang di Amerika Serikat, secara artifisial peningkatan volume perdagangannya, mengalihkan dana pelanggan, gagal membatasi pelanggan Amerika Serikat dari platformnya, dan menyesatkan investor dengan kontrol pengawasan pasar. Jadi kasus-kasus tersebut menyerang Binance. Dan dikabarkan SEC sudah menahan Changpeng Zhao di Amerika Serikat supaya tidak keluar karena lanjutan sidangnya akan ada di bulan Februari nanti. Jadi teman-teman, kondisi market kan lagi turun nih. Ya, kita bakalan masih dihantui oleh sentimen terkait dengan kasus persidangan dari Binance. Jadi, teman-teman ya siap-siap aja ke depannya berita-berita akan mengarah ke ranah tersebut ya, kasus dari Binance. Kasus dari Binance ini menyebabkan market kemarin kan sempat mengalami penurunan. Kalau kita lihat dari riwayat ya, kita coba lihat dari chart dari Bitcoin. Kasusnya mereka itu kan ada di kisaran bulan Juni ya teman-teman. Juni 2023. Waktu itu pergerakan market kripto memang sempat mengalami fase koreksi. Ini dari market Bitcoin-nya ya. Waktu itu sih aku perhatikan yang masih mendominasi adalah market Bitcoin. Tapi kalau teman-teman perhatikan altcoin di masa itu nggak gerak teman-teman. Di bulan Juni 2020, mana ya? Ini ya. Di bulan Juni ini kita pakai contoh ya, chartnya Matic. Di bulan April itu udah dia mengalami penurunan, terus mengalami penurunan. Di bulan Juni ketika kasus Binance juga terus mengalami penurunan sampai puncaknya di bulan September. Artinya apa? Artinya pada masa itu Bitcoin sangat-sangat mendominasi. Bitcoin sangat-sangat strong dibandingkan dengan altcoin. Beda kasusnya sama yang terjadi pada altcoin. Altcoin justru waktu itu tertekan teman-teman. Tertekan parah karena kasus dari SEC yang menuduh banyak sekali aset kripto sebagai sekuritas. Rekam jejaknya kita bisa cek di postingan aku di bulan November 2023 kemarin. Ini ada beberapa aset yang terdaftar yang masuk sebagai klasifikasi sekuritas oleh SEC. Ada Solana, Cardano, Polygon, ICP, Atom, Algo, Sun, Mana, Chilis, dan masih banyak lagi teman-teman. Kita udah posting dan kita juga sudah informasikan waktu itu memang kondisinya crowded banget. Sekarang pergerakan dari market Bitcoin, kalau kita lihat secara teknikal, itu udah mulai masuk ke fase koreksi dengan turunnya Bitcoin ke level 40.000 yang merupakan level area support penting menurut saya, dan ini mengindikasikan tekanan jual yang sangat-sangat besar pada Bitcoin.
Teman-teman, sebelumnya kita sudah bahas tentang skenario. Kalau seandainya Bitcoin itu mengalami atau masuk ke fase koreksi. Waktu itu video aku posting 3 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 1 Januari 2024 ya. Wah, tahun baru kita udah bahas skenario, teman-teman. Dan ternyata kita mengarah kepada skenario penurunan. Dan kita sudah wanti-wanti, level 40.000 adalah level yang sangat-sangat penting. Kalau itu dijebol, itu mengindikasikan arah eh, pergerakan market bakalan masuk ke fase korektif. Dan overall, saya melihat sekarang kita sedang running mencoba untuk membuat ABC corrective wave pattern. Dan ya, ini adalah kemungkinan yang mungkin bisa terjadi pada Bitcoin. Teman-teman, area 40.000 ini adalah menjadi level yang sangat-sangat sensitif untuk pergerakan dari Bitcoin. Di area sekarang, itu kemungkinan bakalan cukup rawan terjadi yang namanya kenaikan jangka pendek. Ya, mungkin ada sedikit kenaikan karena memang tekanan jual yang udah terlalu besar. Kita tinggal tunggu aja di mana kira-kira sellernya habis, teman-teman, habis. Dan setelah itu kita akan masuk ke fase retracement. Kenaikan sesaat sebelum akhirnya dia akan membuat lower high yang baru. Sorry, ya lower low yang baru, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan untuk posisi sekarang, saya lebih condong kepada korektif. Memang di beberapa video kemarin saya sudah sempat bilang juga, teman-teman, bahwa kita ada potensial untuk finish di wave 5 dan akan masuk ke fase koreksi. Dan sekarang ya udah kita udah kelihatan jelas ya, volume yang tinggi disertai dengan smart money yang turun ini memang mengindikasikan bahwa institusi sudah banyak yang lepas barang, dan semakin kesini semakin jelas indikatornya. Dan menurut saya untuk fase sekarang ya kita akan masuk ke fase korektif. Sekali lagi saya ingatkan, level 40.000 menjadi level yang penting. Next targetnya adalah di 38 ribuan. Itu merupakan area level support yang cukup penting untuk pergerakan Bitcoin. Dan seperti analisa saya yang kemarin, ketika pergerakan Bitcoin sudah menembus level 38.000, di bawah level tersebut saya akan mulai untuk cicil beli lagi untuk aset-aset yang sudah diskon. Jadi ini bukan ajakan buat teman-teman, tapi ini adalah trading plan pribadi saya sendiri. Semua resiko saya yang tanggung. Kalau teman-teman mau ikutan, make sure teman-teman riset sendiri. Aku sih nggak saranin buat ikut-ikutan, teman-teman. Tapi ya oke lah, kalau misalkan teman-teman mau ikut, pastiin aja teman-teman harus analisa sendiri juga, teman-teman. Karena saya pribadi bisa salah, dan teman-teman juga berpeluang untuk rugi. Let's say kalau analisa saya salah. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau dari saya pribadi sih itu planningnya ke depan. Untuk target saat ini ya, Bitcoin kan udah turun nih dari 40.000, teman-teman. Saya sendiri akan menunggu closing time frame daily pada pergerakan Bitcoin hari ini. Kayaknya sih masih akan berpeluang untuk ada kenaikan retrace setelah tekanan jualnya berakhir di hari ini, teman-teman. Jadi harapannya bisa ada sedikit kenaikan. Sementara itu BTC Dominance masih dalam posisi nanjak dikit ya, dengan kondisi dari DXY atau indeks dolar yang masih cenderung stabil, S&P 500 saham Amerika masih naik, gold justru mengalami fase penurunan. Itu sih teman-teman yang perlu diperhatikan untuk sekarang. Area level support 38 ribuan akan menjadi target terdekat untuk Bitcoin. Let's say kalau dia ada pantulan di area tersebut, teman-teman boleh untuk manfaatkan untuk ambil posisi long jangka pendek ya, karena kan ini kita lagi dalam tekanan jual, teman-teman. Pasti biasanya ketika market turun itu ada sedikit kenaikan. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan, teman-teman. Setelah kenaikan berakhir, gasnya udah habis ya, kemungkinan market akan turun balik lagi. Jadi itu sih outlook saya untuk pergerakan dari Bitcoin. Sedikit review aja, kondisi dari closing time frame weekly kemarin itu ambigu. Kita cuma create doji, teman-teman. Dan sebelumnya kita udah create bearish engulfing atau kondisi di mana candle hijau itu dikalahkan oleh candle merah yang mengindikasikan tekanan jual memang cenderung lebih tinggi. Belum lagi dilihat dari MACD yang udah menjelang dead cross, yang berarti tekanan jual atau kita akan masuk ke fase pembalikan arah dalam jangka waktu pendek. Jadi untuk sekarang view-nya cenderung korektif. Itu aja deh buat market, nggak terlalu gimana-gimana karena saya juga tidak trading jangka pendek yang sangat-sangat aktif ya, teman-teman. Saya lebih kayak swing trading, santai aja. Kita beli, hold setahun atau beberapa bulan, kita jual. Kalau udah cuan ya jual. Kita lagi nunggu fase koreksi aja sih buat Bitcoin. Jadi menurut saya itu
target level yang mungkin best price ya untuk Bitcoin saat ini yaitu di 33.000. Itu best price-nya. Nggak tahu sih bisa ke level tersebut atau enggak. Tapi kalau andai kata bisa, ya siap-siap aja teman-teman. Bisa cicil-cicil aja nanti Bitcoin di harga-harga yang cukup menarik seperti sekarang ini. Jadi ini diskon, kesempatan buat para investor sebenarnya. Semoga kita semua bisa cuan ya di tahun 2024 dan 2025, teman-teman. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman yang mau join dan dapat informasi-informasi terbaru dari kita di Telegram bisa join teman-teman, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.